min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan kepada suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah memberikan tawaran kepada kita semua. Tentu kita mau. Apa pekerjaannya? Transaksinya apa? Tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu ngerti. Nah ini diterapkan oleh Haji Ahmad Dahlan. Nah substansinya begitu maksud saya. Maksudnya kita memperingati itu substansinya apa? Pengorbanannya beliau, perjuangannya beliau. Kita jawatakan sekarang ini. Karena di Muhammadiyah sekarang ini banyak kekurangan. Kalau kita melihat dibandingkan dengan PDM di lainnya, kita itu paling melarat ya. Banyak yang harus dikerjakan sebenarnya. Nah ini dibutuhkan orang-orang yang militansinya tinggi. Tanpa militansi sulit untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu kan tujuannya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita dalam berorganisasi saja itu masih perlu untuk dibenahi. Banyak sekali yang tidak memahami. Misalnya masalah perbedaan di dalam fikih. Loh mau Muhammadiyah beda pendapat ya. Karena tidak merujuk kepada ajaran Muhammadiyah. Kalau merujuk tidak ada persoalan, selesai. Jadi persoalan-persoalan di Muhammadiyah itu timbulnya kekisruhan itu karena ada kepentingan pribadi. Kalau tidak ada dan itu dicurahkan untuk kepentingan Muhammadiyah saja, selesai udah. Itu permasalahannya di situlah. Itu substansinya kita supaya termotivasi untuk bagaimana Kyai Ahmad Dahlan dulu mendirikan Muhammadiyah itu dengan harta dan jiwanya. Nah sekarang ini sudah menjelma luar biasa sampai bisa membuat rudal, ya, bisa membuat AC, bisa sekarang membuat bank syariah, punya teleskop bisa melihat bintang itu, juga punya pesantren ratusan, rumah sakit ratusan juga, perguruan tinggi juga banyak, ya, lembaga amil zakat juga punya, banyak sekali. Bahkan terakhir dulu itu gereja di Spanyol itu dibeli, tapi kok tidak ada kabar beritanya. Nah tadi saya di-share oleh teman dari Tulungagung itu, mamerno gereja yang dibeli oleh Muhammadiyah itu dibeli temen tak itu, katanya sudah. Allah alam ya. Sebenarnya gampang aja kalau kita beli di sana misalnya 40 miliar itu gampang. Kayak Indonesia urunannya gelis, cepat sebenarnya ya. Tapi kelihatan sudah terbeli. Nah ini perkembangan ini luar biasa. Supaya kita sekarang kita tinggal memelihara aja. Nah seperti saya sarankan itu misalnya ibadahnya harus sama. Itu gampang sekali. Karena sekarang ini kita tidak mengacu kepada ajaran Muhammadiyah. Loh kok mengacu ke ajaran Muhammadiyah ya? Misalnya masalah fikih, masalah sholat misalnya ya. Itu kan sudah dikemas di dalam buku namanya HPT. Nah kalau kita tidak menurut HPT, ya pasti jadi tidak sama. Nah ini hadis kok yang saya lakukan itu tidak sama dengan HPT, tapi hadis itu. Loh apakah Muhammadiyah tidak menggunakan hadis? Menggunakan. Seperti gini ya. Kalau hari raya itu kan takbirnya loro Muhammadiyah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang saya ingat telu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Muhammadiyah merekomendasikan sing loro. Lho apa sing telu kan hadise? Ya ada. Nah, kalau kita itu bermuhammadiyah harus mengikut rekomendasi Muhammadiyah. Baru itu mengerti, baru sama. Kalau sekarang enggak. Cari lagi kok hadise ini
ini. Padahal itu sudah dibahas di Muhammadiyah. Maka banyak orang yang memahami kitab HPT. Kitab HPT itu kitab kumpulan fikih-fikih itu ya. Kalau dulu itu NU sama Muhammadiyah itu kan sama ibadahnya. Lawan gurunya sama kok. Gurunya itu sama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan gurunya sama. Mulai berubah itu tahun 1929. Karena Muhammadiyah tahun 1929 itu mendirikan namanya Majelis Tarjih. Nah, ini yang membidangi masalah fikih. Lah fikih yang ditetapkan tidak bermadhab dan hadis yang dipakai adalah hadis yang sahih. Nah, gak sahih gak dipakai. Nah, itu akhirnya terjadi perbedaan dengan Nahdlatul Ulama. Padahal itu saudaranya, sama-sama belajarnya di Arab Saudi sama. Nah, ini paling tidak kita harus memahami. Maka saya harapkan coba kita tingkatkan lagi dalam kita berorganisasi ini, karena pelajaran-pelajaran di Muhammadiyah itu banyak. Salah satunya misalnya PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kira-kira sudah belajar semua Pak? Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam beribadah, bagaimana kita sebagai pribadi di dalam organisasi, bagaimana kita sebagai pribadi di dalam bertransaksi jual beli misalnya, ini semua diatur. Nah, kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah belajar, memang nggak ngerti. Kalau kita ada perbedaan pendapat di dalam PHIWM itu, yang khususnya untuk pribadi di dalam organisasi, rujukannya harus kembali kepada aturan organisasi. Ya, sekarang itu seperti di Al-Hidayah sudah banyak berubah. Misalnya ya, dulu kalau salam kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi panjenengan lihat di dalam HPT itu rekomendasinya lengkap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah mengikuti semua. Nah, ini kalau kita menggunakan kitab yang sama, pasti sama. Nanti mempunyai ciri. Kalau misalnya LDI itu tuh kalau sholat sami Allahu liman hamidah, jawab mesti bareng. Rabbana walakal hamd. Banter. Oh, pakai lengkap. LDI. Lah kita nggak punya ciri. Mau masjid itu beda-beda. Nah, ini perlu untuk dikembalikan lagi dalam rangka Milad 113 ini. Coba kita telusuri lagi bagaimana kita sebagai pribadi di dalam organisasi. Ya, karena kita tuh kalau menjadi pengurus itu sebenarnya kita sudah melaksanakan Quran surat 3 ayat 104 itu tadi. Itu kurang lebih sebagai pengantar untuk Milad ini, materi pada malam hari ini. Dan materi pada malam hari ini saya beri judul Penguatan Al-Islam dan Peneguhan Ideologi Muhammadiyah. Ini judulnya ini. Nanti kalau nututi ya saya tambah lagi Islam berkemajuan. Karena saya yakin orang-orang banyak yang tidak paham. Karena jarang diajarkan. Ya, Islam berkemajuan. Kita punya sebenarnya Islam itu tidak penting, namanya penting melanggar enggak dengan aturan agama gitu aja. Ono Islam moderat, ono radikal, ono Islam Nusantara, ono Islam berkemajuan, macam-macam. Bingung orang. Yang penting tidak menyalahi syariat, itu yang penting. Ya, nanti kalau itu saya sampaikan itu. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Muhammadiyah sekarang mampu bertahan ya, dan terus berkembang. Mengapa sebabnya? Karena Muhammadiyah itu memiliki inner dynamics. Inner dynamics itu adalah pergerakan berkelanjutan dari berbagai aspek psikologi di dalam diri seseorang seperti pikiran, emosi, motivasi, keyakinan, dan pengalaman masa lalu. Itu memiliki itu. Dan juga digerakkan oleh orang-orang yang
ikhlas. Andanya ikhlas apa? Aktivitasnya kayak ngono gak dibayar. Kalau bandingkan dengan NU beda loh ya. NU itu Mojokerto, tiap tahun itu rumah sakit itu ke Arab Saudi umroh mau 50. Kok roh ya? Ono sing orang sing pengurus tapi gak le bagian protes cerita ke saya. Jadi PDM kalau di sini Muhammad yang namanya PDM di sana kan PC apa? PCNU gitu. Itu malah antri apa tuh berkantor di sana. Itu tiap tahun diumrohkan. Memang wajah enggak ada. Bahkan mari guys sekolahan gailan duduk wae di Muhammadiyah. Kalau di sana kan banyaknya kiainya gitu ya. Nah, itu bedanya di sini. Nah, bayarannya di Muhammadiyah itu kan MM-an ya. Makasih maksudnya bukan miliar, enggak. Makasih. Itu ya. Jadi ruhul jihad, nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya, keikhlasan, militansi, prinsip-prinsip gerakan, pemikiran ideologi yang dimilikinya secara kokoh dan istiqomah. Sebagai sumber inspirasi, motivasi, aktualisasi, orientasi, dan kolaborasi yang membangkitkan semangat bermuhammadiyah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oleh karena itu kita perlu meneguhkan kembali ideologi kita dalam bermuhammadiyah sehingga tujuan Muhammadiyah akan mudah tercapai. Harus militan. Islam harga mati. Ya, tak balik itu NKRI tapi Islam harga mati. Itu pasti. Dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai perubahan dan situasi yang ada seperti sekarang. Nah, sekarang ini alhamdulillah juga negara ini juga baik ya, termasuk karena apa? Koruptor banyak ditangkap. Itu kalau kita ukur dengan semangat Muhammadiyah itu tidak bertentangan. Karena semangat Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi yang saya bacakan ayatnya tadi menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena memberantas korupsi itu namanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sudah berpesan, taraktu fikum bukan. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kamu yang melihat mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Rubah dengan tangan ini maksudnya apa? Dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kalau kita pribadi wangel, harus kekuasaan. Karena kekuasaan punya kekuatan, punya bedil, gampang itu. Nah itu maknanya bahwa itu tidak bertentangan dengan prinsip Muhammadiyah, tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bahkan yang mengerikan lagi itu kan ngomongnya Mahfud MD itu ya. Orang sing korupsi 3,5 ton emas, 3,5 ton gram, ya gak apa-apa. 3,5 ton emas. Zamannya Jokowi belum tersentuh, sampai sekarang belum tersentuh. Jadi sebenarnya orang yang di Indonesia katanya nggak punya duit, tapi uangnya luar biasa banyaknya. Sudah disita berapa saja. Nah itu mudah-mudahan bisa terus. Tapi kalau sudah seperti itu mesti banyak musuhnya. Itu pasti. Hukum malam itu. Nabi itu kurang baik apa? Nabi orang baik tetap dimusuhi. Ada yang pro, ada yang kontra, itu pasti. Ya, ini mudah-mudahan bisa selesai semua persoalan-persoalan ini sehingga Indonesia ini bisa kembali lagi jaya. Kita lihat sejarah berdirinya Muhammadiyah itu pertama memerangi kebodohan. Makanya di Muhammadiyah itu kenapa sih sekolah harus maju, harus hebat? Itu karena memang ada orang-orang yang menginginkan Indonesia itu menduduki bodoh. Nah bodoh gampang dijajah kan gitu.
Itu ada berpikiran seperti itu. Sehingga sekolah-sekolah di Muhammadiyah harus ngejos. Saya itu kalau ngomong sekolah di Mojokerto ini sebenarnya yang punya peluang itu SD itu aja. SD 2 ini sekarang ini sudah punya murid untuk tahun 2026 itu sudah 4 kelas. Sudah inden 4 kelas. Tapi kelasnya nggak ada. Nah ya itu bangun itu butuh uang, butuh lahan juga. Nah ini masalahnya. Lah ini aja nih enak gitu. Gue bangun kan murid, bangun anak muridnya ya jos. Itu contoh di Mojokerto ya. Yang lainnya terpuruk semua. Lalu memerangi kemiskinan. Lalu memurnikan ajaran Islam. Nah karena Kiai Jamal Talan itu setelah pulang dari belajar di Arab Saudi, melihat di Indonesia itu dalam beragama itu bercampur antara Islam dengan tradisi-tradisi setempat. Bahkan sampai sekarang. Kalau di Jogja itu kan masih ono sing kayak melarung kepalanya kerbau, kepala sapi. Itu kan betul-betul sesajen, nyuap Nyi Roro gitu. Bisa dengan kepala kerbau. Nah itu dalam ajaran Islam kan tidak dibolehkan. Karena betul-betul kesyirikan. Maka dibuat slogan Muhammadiyah itu memberantas penyakit TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Tahayul dan khurafat itu masuk jenis-jenis syirik. Maka di Muhammadiyah tidak ada kesyirikan. Teorinya. Tapi pelakunya ya manusia ya bisa melanggar. Kemudian memberantas bid'ah. Nah bid'ah ini juga demikian. Di bid'ah ini juga perlu ilmu juga. Kalau kita ngomong bid'ah itu sesuatu yang baru. Speaker ini tidak ada dulu zaman Rasulullah, ini kan baru juga. Bid'ah ini sebenarnya. Laptop bid'ah. Pakaian nih bid'ah. Karena Nabi tidak makan gini. Pakai panjenengan jas saya pakainya londo ya. Celana pakainya londo. Bid'ah kabeh. Makanya bid'ah itu ada batasan-batasan. Bahkan panjenengan kalau terawih itu lebih bid'ah. Loh kok bisa ya? Umar bin Khattab sendiri yang ngomong itu. Dulu kan Rasulullah tidak pernah berjamaah. Orang-orang aja yang mengikuti. 3 hari setelah itu wajar dijadikan sebagai kewajiban, akhirnya dia tidak keluar. Nah, makanya menetapkan bid'ah atau tidak ini sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu khusus. Tidak semua orang memberi fatwa bid'ah. Nah itu ada syarat-syaratnya keilmuannya itu. Nah kalau kita tidak memiliki itu ya kita manut aja dalam buku itu, selesai kan. Itu contohnya. Lalu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri atau komitmen, semangat dan motivasi untuk perjuangan dalam berdakwah di Muhammadiyah. Maka saya sendiri itu kalau memberikan motivasi kepada guru-guru, itu jadilah guru yang mendidik. Jangan menjadi guru yang pengajar. Kalau menjadi guru pengajar, pokoknya ngajar, selesai tugas, selesai. Apakah murid itu efeknya kayak apa, jadi atau enggak peduli. Tapi kalau mendidik itu beda. Mendidik itu mengarahkan sebagai satu tujuan. Lah, yang dididikkan seperti dicontohkan dalam Quran itu ada. Luqman jadi guru, muridnya anaknya. Apa yang diajarkan itu banyak sekali. Salah satunya adalah masalah tauhid. Lalu masalah birru walidain. Nah itu saya harap guru-guru di Muhammadiyah itu berperan sebagai guru agama juga. Nah, ayat-ayat yang seperti itu bisa diselipkan. Itu bedanya guru di Muhammadiyah dengan guru umum. Itu selalu saya motivasi begitu. Saya sarankan juga jadilah dalam mengajar itu sebagai ibadah. Saya sampaikan dalam ayat tadi,
ibadah itu adalah berjuang itu dengan harta dan jiwa. Nah itu sebenarnya saya merubah mindset pemikirannya itu memang tidak mudah dan tidak kelihatan. Tapi pada satu saat akan berubah. Daya juangnya tinggi. Nah kalau stakeholder di dalam sekolah itu tidak memiliki daya juang yang tinggi, akan terjadi kepasifan. Saya itu kalau belajar dari Gondang Legi, sekolahan itu asalnya di kampung. Di tengah kampung, muridnya sedikit, sekarang menjelma menjadi tingkatnya itu 7. Dan bisa di pinggir jalan. Kan pinggir-pinggir itu dibeli semua akhirnya sampai. Lah, ini perjuangannya itu dibutuhkan. Kalau kita pasif sebenarnya, kalau sekolah itu pasif itu sebenarnya kepala sekolahnya kurang aktif, kurang inovatif. Saya sebagai contoh aja, waktu saya itu jadi kepala sekolah di SMK. Itu untuk bayarannya guru kurang 5 juta per bulan, min 5 juta. Nggak plus ya, min. Tapi saya membuat sebuah terobosan. Saya mencari keberkahan di dalam sekolah itu. 1, bendara nih ojo ada korupsi. Semua orang harus terbuka. Bahkan kalau saya kepingin oleh ceperan itu ya, kangen deh saya. Saya itu udah ganti kabel, kalau ngampur ngecek oleh bayaran. Sampai seperti itu. Akhirnya apa? Yang kurang 5 juta tadi itu. Bahkan tak buatkan perusahaan sepatu. Saya membuat sepatu di sana, saya jual untuk pemasukan bayari guru-guru. Nah, saya mengambil satu aja saya bayar, walaupun pernah saya membuat itu. Nah saya jaga seperti itu, akhirnya keberkahan datang. Akhirnya suatu motor, loh sekolah yang min saya itu suatu motor. So dari komputer berapa puluh biji, bisa bangun miliarnya. Itu karena berkah. Nah itu kalau makanya sekarang ini di SD itu juga begitu. Laporan ke saya, pemasukan sampai pengeluaran 0. Loh. Kok 0 apa sih? Sekolah itu bondone miliaran, triliunan. Berapa nilai sekolah sepape? Lah ini karena Pak ini kayak apa ke sekolah? Tak periksa berubah. Ada barang-barang sih nggak masuk akal itu. Berubah mana? Akhirnya jadi kurang bagus, berubah mana? Nah itu akhirnya saya ketemukan berapa? 1 miliar lebih. Tidak dilaporkan. Kena gitu. Amal itu dikira nggak ngerti pembukuan. Ngerti, pengalaman saya itu banyak. 28 tahun saya berkecimpung dalam dunia pembukuan. Saya jaga perusahaan ini 20 tahun. Berhubungan dengan pajak, itu juga pembukuan. Waktu di sekolah 10 tahun. Ya ngurusi pembukuan juga. Nah ngomongane bon-bon lebih becuk aku. Karena tidak cocok nggak hargai. Nah hargai cocok nggak masalah. Hargai nggak cocok masalah bonnya nggak ngandel kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Ketemu 1 miliar lebih. Ternyata ada uang yang didepositokan 600 juta. Ada sisa apa itu 350 juta. Dan macam-macam itu ada orang yang nyaur gak telepono, tak kono akhirnya ketemu. Nah kalau saya diam hilang. Ya, ini adalah dibutuhkan orang-orang itu yang peduli. Nah, salah satu contoh itu tadi kalau saya diam maka tidak muncul 1 miliar lebih. Nah, itulah salah satunya dibutuhkan kepala sekolah itu yang mumpuni. Oke, kita lanjutkan. Tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan ini sebenarnya berubah-ubah, ya, sesuai dengan kondisi politik ya. Tapi yang terakhir itu ini, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lah ini dibutuhkan anggota-anggota yang militan.
Kalau tidak militan, nggak akan jadi. Militan-militan ini diperlukan. Kita lihat ya, orang Yahudi yang pernah saya sering ceritakan, numpak taksi gak gelem, gak numpak taksi ini orang Yahudi, podo Yahudi. Masih ditamani siapa gak gelem? Militannya hebat. Tahun 1965 itu seorang komunis divonis hukuman mati bernama Sudisman. Tapi dia militansinya tinggi, tegar. Dia tidak merengek-rengek untuk minta dipotong hukumannya. Padahal itu orang tidak percaya kepada Tuhan. Lah kalau kita orang percaya kepada Tuhan harus lebih. Itu maksudnya. Militansinya harus lebih. Nah orang-orang Cina itu jangan nggak tahu. Kalau beli sesuatu kalau tidak sama Cinanya tidak mau. Supaya uang tidak beredar di tempat lain. Militansinya tinggi. Lah militan ini sebenarnya kalau kita misalnya nek wong Muhammadiyah itu kepingin duit dewan jadi lupa apa. Karena apa? Kita kurang militan. Sekarang ada 3 kecamatan, berarti butuh telur. Kerjaan orang situ iso aja. Karena kita cuma bagi macam-macam. Dan saya tahu kemarin itu. Misalnya, orang Muhammadiyah TPS ini, orang jenenge wong gak metu suarane, gak nyoblos. Nyoblos partai dia. Karena belum militan. Kalau militan enak sebenarnya. Nah, kita itu sebenarnya untuk membangkitkan militansi itu penting. Ya Ahmad Dahlan itu militansi. Militannya hebat. Nah kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Satu orang saja bisa menggerakkan sampai sekarang, bayangkan. Ya. Nah kalau dulu saya sebenarnya masih semangat untuk menggerakkan sekolah itu, tapi dari umure ya bisa sembarang, nggak masalah. DRS di rumah saja jangan masalah. Oke kita lanjutkan. 3 ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1, welas asih. Ya. Kemudian jiwa pengabdian. Dan yang ketiga adalah akal budi. Ini kurang lebih 3 ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi banyak sebenarnya ajarannya. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. 1, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ya, tapi kalau Muhammadiyah yang terkode jadi gampang. Karena apa? Tidak berakidah takfiri. Kalau berakidah takfiri, angel. Nek kelompoknya dianggap kafir, angel. Tapi di Muhammadiyah tidak seperti itu. Sehingga sebenarnya menerapkan memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah itu gampang. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Ini sama kali gampang tapi angel. Memegang teguh ajaran Islam. Jadi semua itu harus diukur dengan Islam, termasuk milih pimpinan. Sudahkah kita menggunakan aturan Islam? Aturan Islam kan apa? Apakah ada? Ada. Yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Nah beriman itu menurut Rasulullah itu kan ada 3 item. Pertama diucapkan dengan lisan. Al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bilisan. Diekrarkan dengan mulut. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus dibenarkan oleh hatinya, matasdiqu biqalbi. Dibenarkan oleh hatinya. Lah ucapan dengan hati ini harus sama. Kalau tidak sama, tidak masuk kriteria. Lah apakah ada yang tidak sama? Kalau maling yang menjalankan cekel, ditakoni mesti gak ngaku. Harus dikebleki baru ngaku. Antara ucapan dengan hati tidak sama. Lalu kemudian diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita hanya 2 saja,
percaya kepada Allah, diucapkan, dibenarkan oleh hati, tapi gak ngelakoni syariat belas, tidak beriman. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Jadi orang menungso ngomong apa nih? Aku iman nang Allah, iman nang dina kiamat. Tapi Allah katakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Lalu sih ngomong kayak kata Allah tidak beriman. Sebabnya apa? Arkannya nggak ada. Nah kalau mendengar lihat orang-orang milih pemimpin KTP ini Islam, lihat aja arkannya kayak apa. Kalau dia tidak memenuhi masuk kriteria dalam arkannya tadi, berarti masih kurang. Karena kurang itu bagaimana? Ya orang bisa jatuh kepada fasik, dolim, munafik dan sebagainya. Karena munafik itu juga orang Islam. Orang munafik itu orang Islam tapi memiliki karakter-karakter yang jelek. Ya, tidak suka kepada Islam. Ciri-cirinya itu banyak, iman kafir, iman kafir, iman kafir. Nempel pimpinan mesti pimpinan kafir. Kalau sholat males, misalnya sholatnya lima kali ya, sholat pimpisan aja masih males ya. Maghrib doa, tanda-tanda kemunafikan. Ya. Terus juga sering mengolok-olok agama dan seterusnya, banyak sekali sih. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam Quran itu surat 63, surat Al-Munafikun. Nah itu kalau orang terjangkit penyakit rohani itu, maka Allah berikan ancaman. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka paling bawah, inti neraka. Itu adalah ancaman yang diberikan Allah kepada kemunafikan. Rata-rata orang mesti kena, rata-rata. Karena memang ada penyakit atau memang kadang-kadang juga nggak tahu. Ketika tahu, mungkin dia bisa berubah. Makanya Allah berikan dispensasi. Allah menunjukkan kasih sayangnya, walaupun diancam begitu dahsyatnya, tapi Allah berikan kesempatan untuk orang itu bisa berubah. Maka ayat berikutnya mengatakan ini, ilal ladzina tabu, kecuali orang yang tobat. Tobat itu apa sih? Tobat itu berhenti menyadari dari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Lah tandanya orang yang tobat itu kayak apa? Orang yang menyesali kesalahannya itu kayak apa? Contohnya adalah orang-orang takwa, orang-orang beriman takwa. Orang beriman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam ya punya salah. Tapi ketika orang itu melakukan kesalahan, memiliki ciri. Cirinya apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu perbuatan dosa yang efek dari dosa itu juga berakibat kepada orang lain. Misalnya zina, orang lain dizinai akhirnya hamil. Orang lain yang hamil tadi juga bermasalah, akhirnya anaknya jadi wadan-wadanan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada efek samping. Itu contoh. Jadi waladina idza fa'alu fahisatan au dzalamu atau zalim terhadap dirinya, itu artinya dosa tapi yang tidak berakibat pada orang lain, tapi berakibat pada dirinya sendiri. Lah cirinya apa? Zakarullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Makanya Nabi Yusuf itu ketika diajak untuk berzina, dia tidak mau, karena dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Ini dampak yang ditimbulkan.
Ya, jadi ketika orang itu menyatakan tobat, menyatakan kesalahannya, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu memohon ampun li dzunubihim, terhadap dosa-dosanya. Wama yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Walam yusirru, dan mereka tidak meneruskan apa yang telah mereka perbuat yang lalu itu, dosanya tadi, tidak teruskan, berhenti. Itu ciri-cirinya, itu tobat. Nah, tobat ini juga dahsyatnya. Misalnya Nabi siapa itu yang melarikan diri dari dakwah itu? Yunus. Yunus itu ketika melarikan diri itu kan dimploki Pak. Artinya peteng, sebelum laut peteng, 2 kegelapan, dimploki Pak maneh peteng, 3 kegelapan. Tobat akhirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iwake kepanasan, minggir, mutah, selamat. Itu dasarnya istighfar. Ya. Nah, nomor 1 itu tadi taubat. Kemudian ilal ladina tabu wa aslahu. Wa aslahu itu menghiasi perbuatan itu dengan kebaikan. Artinya dihiasi dengan amal-amal yang soleh. Wis kelakuan memang elek, dihiasi dengan amal soleh. Amal yang elek memang hilang. Qurannya panjangan bisa lihat dalam Quran surat 25 ayat 70 yang menyatakan bahwa orang bertobat dan beramal soleh, maka kesalahan-kesalahannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, logika ilmiahnya, nek cerme iku rasane sepet, kecut, kadang-kadang pahit. Kalau cerme itu kita bacem dengan gula, maka kecut dan sepetnya tadi hilang. Apa berubah menjadi apa? Manis. Dosanya apa begitu? Lah dosa itu seperti itu, maka ketika ditutup dengan kebaikan-kebaikan, maka dosa hilang. Ini panjenengan. Maka kalau orang itu khawatir kok apa? Di sepuro dosane, di sepuro. Kalau teman-teman seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga ilal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah, berpegang teguh kepada agama Allah. Sing dilakukan kita ini apa saja perlu diukur apakah ini tidak melanggar syariat. Itu berarti kita kontrol diri kita itu. Ya, itu seperti itu. Yang terakhir adalah wa akhlasu dinaum lillah, tulus ikhlas dalam mengerjakan agama karena Allah. Nah, ternyata ikhlas ini merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Jadi ibadah itu ternyata bukan fisik saja, tapi batin. Ya. Makanya dalam Quran mesti tidak pernah disebutkan kerjakanlah sholat, tidak ada. Mesti apa? Aqimis sholat. Aqimis itu tegakkan sholatnya. Tegak berarti hidup. Nah, hidup berarti punya nyawa. Lah nyawanya itu adalah batinnya itu, niatannya itu. Ya. Kalau niat itu tidak niat lillah, maka tidak diterima ibadah kita. Contohnya apa? Dalam Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat celaka kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya dan riya yuraun, riya dalam sholat. Ini tidak diterima, maka disebut sebagai ngerokowen. Padahal sholat wis benar sesuai dengan kaidah dalam sholat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan masalah niat ini penting. Bahkan ada orang yang itu dikira itu selamat, ternyata dia masuk neraka. Itu juga ada orang berperang, dilulukan orang itu meninggal dunia. Ternyata orang itu dalam perang tadi niatnya tidak lillah, tapi hanya menjaga kehormatan kota Madinah. Maka dia termasuk bukan syahid. Nah, ada lagi yang setengah hebat juga. Rasulullah pernah melihat seorang pelacur memberi minum anjing.
Lalu Rasulullah mengatakan itu loh masuk surga. Loh di mana rahasianya itu? Padahal untuk masuk surga itu tidak mudah. Harus beribadah dengan ikhlas yang luar biasa. Loh itu hanya memberi minum anjing kok masuk surga. Lah ini hadis ini pernah dibaca oleh Soekarno. Senang Soekarno. Soalnya apa? Dia merasa banyak dosa. Karena kalau dosa ini aku tak ngekei minum anjing selesai. Tapi logika akalnya tidak masuk. Gak iso ini. Karena untuk masuk surga itu harus beribadah itu lama sekali. Ini kok hanya masuk memberi minum anjing kok masuk surga. Nah ini ditanyakan kepada seorang profesor. Ya, ditanya masalah itu karena profesor ini sama bahasanya itu bahasa eksakta. Jadi gampang. Dikasihkan logika hitung-hitungan. Tapi saya potong saja, saya detailnya lupa. Tapi intinya begini. Ternyata pelacur tadi dalam memberi minum tadi itu melibatkan Allah di dalamnya. Artinya apa? Dia niatkan karena Allah. Nah, karena niatnya karena Allah dan memberi minum itu juga tidak menyalahi syariat. Berarti benar. Berarti ibadah itu diterima sebagai amalan itu diterima sebagai amal ibadah. Lah, amal yang diterima itu akhirnya mendapatkan pahala yang besar. Lah, pahala yang besar ini lalu dihadapkan dengan dosa-dosanya pelacur tadi. Dosanya pelacur tadi hancur diterpedo oleh pahalanya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi nol. Itu logikanya cepatnya seperti itu. Maka karena nol, maka Rasul mengatakan masuk surga, ya masuk akal. Itu adalah logika-logika untuk membangun supaya kita itu mantap dengan beramal yang memperhatikan masalah dunia. Bun, Yesus bakal apa? Masa kurang kira? Siapa aja? 5 menit lagi. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar negara. Ini mendidik kali. Tadi Islam berkemajuan gak nutupi. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar di segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kondisional. Terus terang, saya kemarin kan juga mencalonkan. Iku sing ngelono ya akeh. Apa sing dukung ya banyak. Ayo Mas jangan tahu niatan saya akan mau merubah di DPR itu menjadi sistem Islam. Karena saya sudah tua, sudah butuh apa-apa. Anak-anak saya sudah jadi semua. Paling tak boleh mangan toh. Sebenarnya itu. Tapi nggak berhasil ya nggak apa-apa. Karena saya itu kalau menghadapi apa-apa itu cuma itu aja. Husnudzon bilang sesuatu yang kita anggap tidak baik itu belum tentu jelek. Sesuatu yang kita anggap jelek itu juga belum tentu baik. Qurannya di mana? Qurannya ada di dalam Quran surat 2 ayat 219. Kutiba alaikumul kitab. Diwajibkan atas kamu perang. Wa wa kurhulakum, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Perang kan enggak enak. Paten-patenan nyebut guys so. Mau mati beli bom, banyak menghasilkan janda, macam-macam, gak enak. Tapi apa kata Allah? Asa antakrohu saya wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal itu baik itu. Wa asa antuhibu saya wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu, padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Nah ini yang selalu saya pegang. Makanya di sini dibutuhkan militansi itu ya begitu. Menghadapi apa aja hebat. Tidak goncang. Goncang titik mau balik. Nah, kuncinya husnudzon billah. Berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita itu terbaik. Makanya sering saya sampaikan masalah kisah profesor.
seorang kaya raya, guru besar, punya segalanya. Wis jarene wong sing gak duwe kebahagiaan itu nek duwe sembarang kali. Padahal belum tentu. Profesor tadi itu ternyata punya anak sing bodoh. Izin. Lah gak iso ngatasi itu, akhirnya anaknya ditembak. Mari ditembak dia bunuh diri. Dua nyawa sekaligus. Nah, coba kita bandingkan tadi wong sing gak duwe, Bang. Nuntut jange kepengin sugih. Ane sugih terus dadi kaya ngono akhirnya apa? Kita pilih yang mana? Kayak profesor itu mati bunuh diri nembak anaknya, atau saya hidup biasa tapi enak. Kan begitu. Lah ini kalau kita mancep di situ kuat, kita nggak ada sembarang. Nah ini saya tidak sekedar ngomong aja, sudah praktek saya itu. Tahunan saya. Kalau saya tidak menggunakan ilmu seperti itu, entek awak saya. Makanya kalau pikiran itu kan bisa merusak ke fisik ya. Nah, makanya ini penting untuk membangun militansi agama itu luar biasa pentingnya. Nah tadi kalau coba Profesor Ernest tadi mengatasi persoalan itu dengan iman, selesai. Karena dia mengatasi dengan pikiran. Walaupun soge, sembarang kali dia sedih hatinya, susah, bunuh diri akhirnya, naudzubillah. Ini contoh ya. Termasuk juga segala sesuatu yang menimpa kita itu sebenarnya sudah disetting oleh Allah. Contoh ya, kasih contoh ya. Ini saya kepingin membangun supaya kita kuat sembarangan. Nabi Yusuf itu pernah ngimpi. Ngimpinya apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Takwilnya, ternyata takwilnya ini bapak ibu ambek 11 dulure itu hormat sujud kepada Nabi Yusuf dalam waktu sekian tahun setelah impian itu. Nah, kisah Nabi Yusuf itu kan punya saudara tapi siji ibu tunggal bapak. Yusuf itu sudah ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya bapaknya seneng cinta. Lah, dulure sing liyane akhirnya timbul dengki. Penyakit hatinya muncul, mangkok. Kepingin nikmat itu hilang. Maka bilang sama bapaknya, diajak berburu ke hutan. Bapaknya kroso, gak tega ya aja nih. Tapi akhirnya diizinkan tapi dengan perasaan berat. Ternyata betul dibunuh. Yusuf tadi dibunuh. Tapi kalau belum mati dimasukkan ke sumur. Nah setelah di sumur ini ada saudagar lewat situ kepingin ambil air, ternyata ada orangnya, diambil, dibawa, dilihat di atas masih hidup, ganteng pisan, didol kepada raja, dijual. Nah setelah dijual kepada raja lama karena ganteng, istrinya jatuh cinta, istri raja. Nah setelah jatuh cinta, makanya dia berusaha supaya berada di dalam kamar berduaan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nabi Yusuf menolak karena dia menyadari bahwa Allah melihat dirinya. Akhirnya dia lari, ditarik pakaian belakangnya sobek. Barang dibuka kamarnya, di depannya sudah ada raja. Istrinya malah hilang. Pak, ini loh Pak, cara bahasa kita nih. Yusuf ini orang kurang ajar, ini mau memperkosa saya. Akhirnya di BAP, berita acara pemeriksaan, terus disidang. Ternyata di sidang Yusuf tidak bersalah. Umpama Yusuf memperkosa, terus istrinya nggak mau, mesti sing sobek bagian depan. Lalu bagian belakang berarti Yusuf benar. Nah setelah benar, dia tetap dihukum. Ya, kenapa dihukum? Untuk menutupi malunya kerajaan. Akhirnya Yusuf tetap dipersalahkan. Jadi ketidakadilan sudah ada sejak dulu, tidak sekarang aja. Sejak dulu juga sudah ada. Masalah ijazah aja. Nah setelah sekian lama sampai raja tadi lupa, lah kerajaan itu akhirnya ada masalah. Masalahnya apa? Ada paceklik, kurang pangan. Ini repot itu, ekonomi gonjang ganjing.
Akhirnya raja ini ingat bahwa dia pernah menghukum Yusuf. Lalu disuruh mengeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, terjadi berdialog dengan raja. Akhirnya diperintahkan untuk bisa mengatasi persoalan itu. Akhirnya Yusuf menyanggupi dan dia diangkat sebagai pejabat tinggi. Mungkin kalau sekarang ya Perdana Menteri gitu ya. Terus jurus-jurus yang dilakukan misalnya sekarang kalau dikiaskan dengan sekarang itu ya antri sembako gitu ya. Nah, setiap antri sembako itu mesti hormat kepada Nabi Yusuf. Lah pas gilirannya keluarganya, bapak, ibu, dan 11 saudaranya tadi, ya antri. Sehingga dia melewati Nabi Yusuf dan juga memberi hormat sujud. Lah ini wujud impian itu tadi, terwujud seperti itu. Itu jedanya lama sekali. Coba panjenengan lihat, umumnya dia gak dihukum tadi gak jadi Perdana Menteri. Jadi prosesnya udah di Perdana Menteri tadi ya, lalu dipateni, dilebono sumur, didol, baru difitnah, dihukum, setelah itu baru jadi impian itu terwujud. Nah ini kan berarti kita penguatan ini dulu yang saya pakai penguat ya ini. Kalau begitu saya ini sudah skenario. Maka saya kalau menghadapi apa-apa yang tidak sesuai dengan hati saya, tidak ada masalah misalnya. Itu husnudzon billah, berarti Allah memberikan saya yang terbaik. Jadi antara hati kita dengan orang lain, dengan Allah itu beda. Saya sendiri contohnya cita-cita saya yang dulu ya. Karena jihad itu adalah anfal wal anfus. Anak saya bangun. Yang satunya harus jadi pengusaha, yang satunya harus jadi ulama. Akhirnya anak saya laki-laki tak pondok orang gotong. Maksud saya jadi ulama. Terus anak saya itu wedok tak ada pengusaha. Nanti ini yang menunjang. Dua-duanya gagal. Ya apa mana? Itu maunya saya, tapi maunya Allah tidak seperti itu. Ya sudah kita terima. Nah itu sering kita itu menghadapi hal-hal yang tidak cocok dengan kemauan hati itu. Penangkalnya itu husnudzon billah. Boleh jadi kalau kita nanti dikasih soge misalnya kayak Profesor RFS, jadi dipateni uang barang. Karena orang yang diberi kaya itu biasanya bisa berubah mentalnya, ya, dan bisa macam-macam persoalannya. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini tadi macam-macam ya. Mudah-mudahan